Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arga Mangunwijaya dari kelas Manajemen SKB 17A2. Ingin menjawab soal ini ya, statistik. Soal UAS statistik ini. Dan ini sudah saya buat di Word ini. Tapi saya ingin menjelaskan kembali ya langkah-langkah pembuatannya seperti apa dan menjelaskan isinya ini seperti apa. Oke, langsung saja ke programnya SPSS. Dan ini data yang sudah saya input dari sini. Data ini. Oke, soal yang pertama. Ini berapa rata-rata kepuasan kerja karyawan. Jadi kita disuruh mencari rata-rata atau min dari kepuasan kerja karyawan dari data yang ini. Oke, kita kembali lagi ke SPSS. Langkah awal kita klik analyze, terus kita klik ini deskriptif statistik, terus kita cari yang deskriptif nih ya, deskriptif. Lalu klik, terus kita cari kepuasan, kepuasan kerja karyawan. Kita masukkan ke variabel, terus kita klik optionnya untuk memilih apa yang harus kita pilih nih. Kalau ingin mencari range ya kita centang range-nya. Ini kita konturnya. Lalu klik OK. Nah, kita masuk ke output ini ya. Lagi loading. Nah, ini adalah jawaban nomor 1. Nah, jadi meannya ini. Jadi rata-rata kepuasan kerja karyawan dari tabel tersebut adalah 165. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Apakah terdapat pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan? Uji dengan taraf nyata 5%. Jadi kita harus mencari pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja dan keterbukaan dari atasan. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke SPSS lagi, kita klik analyze, terus cari regresi ya, ini regression, terus linear kita klik. Nah, yang semangat kerja ini masuk ke dependent, yang semangat kerja. Terus yang kepuasan kerja masuk ke independent, sama dengan keterbukaan masuk ke independent. Terus kita OK. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, jawaban yang nomor 2 yaitu yang tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini ya. Nah, penjelasan dari tabel ANOVA ini yaitu ini mempunyai hipotesis
jika A sama dengan tidak ada pengaruh yang nyata dan B ada pengaruh yang nyata. Nah, DPK-nya jika nilai signya ini lebih besar dari alfa itu yang ini ya, 5% ini, maka A diterima. Tapi jika signya ini kurang dari alfa ini, 5% ini, maka yang A ini ditolak. Nah, perhitungannya seperti ini. Signya sama dengan 0,298. Alfa atau taraf nyatanya 5% atau 0,05. Berarti 0,298 lebih besar dari 0,05. Berarti yang A diterima. Kesimpulannya, tidak ada pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan. Nah, itu jawaban dari nomor 2 ini. Terus kita lanjut soal yang nomor 3. Berapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen? Jadi, caranya seperti yang nomor 2 tadi. Karena di sini udah ada tabelnya, kita ambil dari sini aja. Ini caranya sama ya, seperti yang tadi. Kita ambil tabel yang model summary. Kita ambil yang ini ya, model summary. Kita mencari berapa besar pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen. Nah, yang kita cari adalah R square-nya ini, 0,292. Jadi pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 29,2%. Jadi hanya ini dari 100%. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Yang nomor 4, apakah kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan berdistribusi normal? Nah, caranya kita klik analyze, terus deskriptif, statistik, kita klik explore, ya pilih explore, yang ini, yang explore. Nah, masukkan variabelnya ya, yang kepuasan kerja ke dependent list, terus semangat kerja ke dependent list. Kita klik plot, terus kita centang normality plot, kita konturnya, lalu kita oke. Nah, ini ya isinya ya, tabel yang ini, test of normality yang ini. Nah, penjelasan dari tabel test of normality ini ya seperti ini. Hipotesisnya, A sama dengan data kepuasan dan semangat berdistribusi normal, yang B tidak berdistribusi normal. DPK-nya, nilai signya ini jika lebih besar dari alfa, atau 5%, maka yang A diterima. Jika lebih kecil dari alfa, maka ditolak, yang A ditolak. Perhitungannya, ini yang kepuasannya, signya sama dengan sig yang kepuasan ini, signya sama dengan 0,6, signya yang ini ya, 0,200, alfanya 0,05, berarti 0,200 lebih besar dari alfa, jadi yang A diterima.
berdistribusi normal. Kalau yang semangat, signya sama, nih 0,200 maksudnya, alfanya 0,05, jadi 0,200 lebih besar dari 0,05, jadi yang A diterima. Maka kesimpulannya, kedua variabel ini berdistribusi normal, maka data kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan berdistribusi normal. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel pengontrol dengan uji signifikan hubungan dalam tingkat kepercayaan 5%. Jadi kita harus mencari bagaimana hubungan antara ini ya, kepuasan, semangat dengan lingkungan kerja. Caranya, kita klik analyze, terus correlate, kita klik correlate, partial, masukkan variabelnya yang kepuasan ini ya, dan semangat kerja ke variabel ini. Terus kita pilih lingkungan kerja, masukkan ke controlling for nih. Nah, di option kita centang ini mean and standard deviation dan zero order, kita centang semua ini. Lalu continue, oke, kita klik oke. Nah, ini jawaban dari nomor 5 atau tabelnya. Nah, penjelasannya seperti apa? Penjelasannya seperti ini. R correlation sama dengan 0,1 ini ya, korelasinya ya, 0,107, berarti hubungannya lemah ya dan searah karena R ini lebih kecil dari alfanya ini ya, 5% ini. Nah, hipotesisnya yang A tidak ada hubungan, yang B ada hubungan. DPK-nya, jika sig totalnya ini, signya ini, yang totalnya ini lebih besar dari alfanya, maka yang A diterima. Kalau lebih kecil, yang A ditolak. Perhitungannya ini ya, sig totalnya sama dengan 0,785/2 dan alfanya 0,05/2. Ini signya ini diambil dari ini ya, sig ini. Nah, maka 0,78/2 ini lebih besar dari 0,05. Jadi yang A diterima. Kesimpulannya, tidak ada hubungannya antara kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel pengontrol. Nah, yang nomor 6 ini sama ya dengan nomor 5 caranya. Cuma kita disuruh menjelaskan perhitungannya. Yang nomor 6 ini langkahnya sama. Ini tabelnya juga diambil dari tabel nomor 5. Nah, ini cuma kita disuruh menjelaskan perhitungannya. Hipotesisnya, yang A tidak ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja. Yang B ada hubungannya. DPK-nya juga sama. Perhitungannya, sig totalnya ini sama dengan 0,64 ya, diambil dari ini 0,06. Nah, alfanya 0,05. Jadi 0,05
64 lebih besar dari 0,05. Jadi yang A diterima. Kesimpulannya, tidak ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja. Kita ke soal yang terakhir, yang nomor 7. Bagaimana hubungan antara keterbukaan komunikasi dari atasan dengan semangat kerja karyawan? Uji signifikan hubungan dengan tingkat kesalahan 5%. Nomor 7, caranya seperti ini. Kita klik biasa analis, terus kita cari correlation. Kita klik ini private, kita pilih keterbukaan dan semangat kerja, langsung klik OK, maka akan muncul. Nah, penjelasan dari tabel ini ya, penjelasan dari tabel ini langsung ke kesimpulannya. Hubungannya kuat dan searah karena R korelasinya lebih besar, ini ya, persen korelasinya lebih besar dari ini, tingkat kesalahan atau alfanya ini 0,05. Jadi hubungannya kuat dan searah. Oke. Mungkin itu saja atau penjelasan dari saya tentang soal statistik ini ya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.